Shalom Bapak Ibu peserta Bible Study Perjanjian Baru yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Injil Yohanes. Kita akan belajar mulai ayat 1 sampai ayat 59. Di situ ada beberapa perikop, yaitu mulai dari perempuan yang bersinah, Yesus adalah terang dunia, Yesus bukan dari dunia ini, kebenaran yang memerdekakan, keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah, dan Yesus ada sebelum Abraham. Bagian yang pertama kita melihat perempuan yang bersinah. Hal itu dapat kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat 11. Perikop terakhir dari pasal 7 bicara tentang Yesus yang dibela oleh Nikodemus. Setelah orang-orang Farisi mengejek atau menghina Nikodemus karena ia membela Tuhan Yesus, mereka pun bubar dan Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Selanjutnya dikatakan pagi-pagi benar Tuhan Yesus sudah berada kembali di bait Allah dan mengajar orang banyak. Yesus tetap melakukan tugasnya untuk mengajar. Padahal bait Allah tempatnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus tahu bahwa di bait Allah ada orang-orang yang tidak senang kepadanya, bahkan yang ingin membunuhnya. Yesus tidak takut kepada mereka, sekalipun lingkungan itu bukanlah lingkungan yang aman baginya. Sedangkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sibuk mencari orang berdosa untuk dihukum. Mereka menemukan seorang perempuan berdosa dan membawanya kepada Tuhan Yesus. Mereka membawa perempuan ini kepada Tuhan Yesus. Tentunya perempuan ini sangat malu. Dosanya diumumkan kepada banyak orang. Mereka tahu hukuman bagi perempuan ini menurut hukum Taurat, yakni dilempari batu sampai mati. Nah, tujuan mereka membawa perempuan ini kepada Tuhan Yesus kita baca di ayat 5 dan 6. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Tuhan Yesus atau mencobai Dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Tuhan Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak sibuk untuk mengurusi umat, tapi terus membuntuti Tuhan Yesus untuk mencobai dan mencari kesalahannya. Mereka sangat memusuhi Tuhan Yesus dan ingin menghabisinya. Mereka sangat iri terhadap Tuhan Yesus dan mereka memupuk itu dalam dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan dosa yang satu ini. Amsal pasal 14 ayat 30 berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati membusukkan tulang, ya. Dosa iri hati membawa kehancuran, merugikan diri sendiri. Nah, kembali ke Yohanes pasal 8, Tuhan Yesus mendengar perkataan mereka, namun Tuhan Yesus menanggapinya dengan membungkuk dan menulis dengan jari-jarinya di tanah. Di dalam ayat 7 dan 8 dikatakan seperti ini. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Apa yang Tuhan Yesus tulis di tanah tidak disebutkan. Namun sungguh menakjubkan perkataan Tuhan Yesus kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mendesak Dia untuk memberikan pendapat tentang perempuan berdosa ini. Apa yang dikatakannya? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ternyata perkataan itu sangat menusuk hati mereka. Mereka yang tadinya ingin melihat
apakah Yesus memperlakukan perempuan itu sesuai hukum Musa atau hukum Taurat atau tidak? Sebenarnya mereka mencobai Yesus dan mengharapkan Yesus melakukan kesalahan dengan melanggar hukum Taurat. Kenyataannya, dengan perkataan Yesus, mereka sadar bahwa mereka pun orang berdosa dan tidak berkutik. Dalam hal ini mereka tidak menyalahkan Yesus. Dengan kesadaran itu pula, mereka akhirnya mundur satu persatu. Namun mereka hanya sadar tidak mendapatkan pengampunan seperti perempuan berdosa ini. Setelah mereka semua pulang, tinggallah perempuan itu sendirian. Tentunya perempuan itu memiliki perasaan yang campur aduk. Apakah yang akan dilakukan Yesus terhadap dirinya? Lalu Yesus bertanya kepada perempuan berdosa ini. Di dalam ayat 10-11 dikatakan, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ketika perempuan berdosa ini tertangkap basah oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dia sudah tidak punya harapan lagi untuk hidup. Dia sudah membayangkan apa yang akan terjadi dengan dirinya. Batu-batu akan dilemparkan ke tubuhnya sampai mati, karena itulah hukum yang berlaku. Namun perlakuan Yesus terhadap dirinya membuat dia memiliki harapan baru. Pergolakan yang tadinya terus-menerus terjadi dalam dirinya dan pikiran perasaan yang tidak karu-karuan. Ketika Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Suatu perkataan yang membebaskannya dari tekanan dan penderitaan. Sebuah perkataan yang menyejukkan hati. Kelegaan terjadi. Ia tidak dihukum, tidak jadi dilempar batu. Tentu ada sukacita besar meliputi dirinya. Disinilah terjadi pertobatan sejati. Penerimaan Yesus terhadap dirinya yang didasarkan pada belas kasihan meyakinkannya bahwa ia sudah diampuni, dibebaskan dari hukuman rajam batu. Yesus berpesan kepadanya, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Tentunya pesan ini pun ditujukan kepada semua yang telah mengalami pengampunan Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Apa pembelajaran yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Dalam perjalanan hidup ini, sering kita bersikap seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang selalu meneropong hidup orang berdosa untuk disalah-salahkan, bahkan untuk disiarkan. Melalui firman Tuhan hari ini, mari kita mengasihi orang berdosa dengan mendoakan mereka dan meminta belas kasihan Tuhan atas mereka sehingga mereka pun bertobat. Jangan menjadi seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hanya menegakkan keadilan, kebenaran, dan mengabaikan belas kasihan. Mari kita sadar bahwa kita pun adalah orang berdosa yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Jangan cepat menuduh dan memvonis orang lain, tapi belajar untuk melihat kepada diri sendiri juga. Mari mengikuti teladan Kristus. Dia menegakkan keadilan dan belas kasihan secara bersama-sama. Salib menjadi bukti bertemunya keadilan dan belas kasihan. Mari isi hidup kita dengan belas kasihan seperti Yesus. Menghadapi orang berdosa bukan dengan vonis dan tuduhan yang mempermalukan. Dalam kasus ini,
Sungguh kita melihat belas kasihan Tuhan Yesus membuat orang berdosa bertobat. Belas kasihan Yesus membawa pertobatan sejati bagi seorang perempuan berdosa. Yesus tidak kompromi dengan dosa. Namun Yesus sedang menunjukkan siapa dirinya. Dialah Mesias yang datang untuk mengampuni dosa. Bagi orang berdosa yang telah mendapatkan pengampunan, diperintahkan untuk tidak berbuat dosa lagi. Mari kita menghargai pengampunan Tuhan dalam hidup kita dengan hidup dalam pertobatan, menghasilkan buah pertobatan, dan punya komitmen untuk tidak hidup dalam dosa lagi. Selanjutnya kita lihat bagian yang kedua, Yesus adalah terang dunia. Kita bisa membacanya di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 20. Yesus menyaksikan tentang dirinya sebagai terang dunia dan menyatakan bahwa orang yang mengikutnya tidak akan berjalan dalam kegelapan, dan kepada mereka itu diberikan jaminan akan mempunyai terang hidup. Di sini Yesus sedang mengingatkan kepada pendengarnya kepada nubuatan tentang Mesias yang telah tertulis di dalam Perjanjian Lama. Yesaya 9 ayat 1 dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Juga dapat kita lihat di dalam Yesaya 42 ayat 6, di dalam Yesaya 49 ayat 6, Yesaya 60 ayat 1, dan di dalam Yesaya 60 ayat 19. Saya bacakan yang Yesaya 60 ayat 19. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Jadi Tuhan Yesus menegaskan bahwa Mesias telah ditulis, kedatangan Mesias telah ditulis di dalam Perjanjian Lama. Bapak Ibu dapat membaca ayat-ayat yang tadi telah saya sebutkan. Yesus tidak saja menyatakan tentang Mesias yang adalah terang, tapi juga Allah adalah terang. Dengan demikian Yesus sedang menyatakan bahwa nubuatan itu telah digenapi dalam dirinya. Dialah Mesias, dialah Allah. Orang yang mengikut Yesus tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kegelapan merupakan lambang dari situasi yang tidak menyenangkan, lambang dari penderitaan, lambang dari bahaya, lambang dari ketakutan, bahkan lambang dari dosa, dan suatu keadaan yang dikuasai oleh setan. Hal itu dapat kita lihat di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Yesus mengatakan bahwa ia adalah terang dunia. Dunia yang telah dikuasai dosa, yang penuh dengan penderitaan, memerlukan Yesus. Yesus untuk dunia, bukan saja untuk orang Yahudi. Dan bagi mereka yang mengikut Yesus, ada jaminan ia akan memiliki terang hidup. Orang-orang Farisi terus menyerang Yesus karena Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Yesus menjawab serangan mereka dengan menyatakan bahwa Dia adalah Allah. Dengan berkata di dalam ayat 14, jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi." Serangan terhadap dirinya atau terhadap Tuhan Yesus oleh orang-orang Farisi menunjukkan bahwa mereka sedang menghakimi Yesus dengan ukuran manusia. Menurut apa yang mereka tahu, walaupun Yesus telah menjelaskan siapa dirinya, mereka tetap bersikukuh pada yang mereka tahu. Yesus berhak untuk menghakimi,
namun dia tidak menghakimi sendirian. Dia akan melakukannya bersama-sama dengan Bapa. Dalam ayat 17 dan 18 kita bisa lihat itu. Yesus berusaha untuk meyakinkan mereka tentang dirinya dengan menunjukkan apa yang tertulis dalam kitab Taurat, yaitu dalam kitab Ulangan pasal 19 ayat 15 yang berkata, satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu disaksikan. Untuk menyatakan sebuah kesaksian itu benar jika dilakukan oleh 2 atau 3 orang saksi. Artinya, kesaksian Yesus bukanlah kesaksian tunggal atau satu orang. Karena di dalam ayat 18 dikatakan, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Jadi kesaksian Tuhan Yesus sah karena yang bersaksi Yesus dan Bapa. Karena Yesus berkata tentang Bapa, mereka pun bertanya lagi. Di dalam ayat 19 dikatakan, maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal Bapa, mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Tuhan Yesus menjawab pertanyaan mereka, namun mereka tetap tidak mengerti dan tidak percaya. Tuhan Yesus berkata bahwa jika mereka mengenal Yesus, maka mereka mengenal Allah. Pengenalan akan Yesus itu sama dengan pengenalan akan Allah. Ternyata orang-orang Farisi tidak mau mengenal Yesus sekalipun sudah diberitahu. Karena mereka tidak mau mengenal Yesus berarti mereka tidak mengenal Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengenal Yesus dengan benar? Pengenalan kita akan Yesus membuat kita mengenal Allah. Semua yang Yesus ajarkan itu terjadi di bait Allah dekat perbendaharaan. Artinya dekat tempat persembahan di mana ada banyak orang di sana. Sekalipun orang-orang Farisi terus berusaha untuk menangkap Yesus, mereka tidak berhasil karena waktunya belum tiba. Pembelajaran apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini? Yesus adalah Mesias dan Allah yang telah dinubuatkan dalam PL atau Perjanjian Lama. Ia datang untuk menerangi dunia yang gelap. Mari kita percaya dan ikut Yesus agar kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tapi sebaliknya kepada kita diberikan hidup, terang hidup, artinya kita memiliki terang hidup. Mari kita terus belajar untuk makin mengenal Yesus supaya kita mengenal Allah dengan benar. Perlu pengenalan akan Allah dengan benar agar kita tidak binasa. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Betapa mengerikan jika kita menolak Yesus. Menolak Yesus berarti kita menolak Allah. Mari kita terus belajar firman Tuhan agar kita makin mengenal Allah. Selanjutnya kita akan melihat bagian yang ketiga, Yesus bukan dari dunia. Itu dapat kita baca di dalam ayat 21 sampai 29. Pada bagian ini Yesus berbicara kepada orang banyak tentang dirinya yang bukan dari dunia ini. Namun orang-orang Yahudi tidak mengerti maksud pembicaraannya. Karena tidak mengerti yang dimaksudnya, akhirnya ngawur dalam merespon. Ayat 21 sampai 24 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri dan karena itu dikatakannya ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang? Nah Bapak Ibu, kelihatan banget ya kalau mereka itu tidak suka sama Tuhan Yesus. Karena tidak suka jadinya respon kasar banget. Dikiranya Tuhan Yesus mau bunuh diri. Sok tahu ya jadinya. Ayat 23-24 dikatakan,
Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Kembali Tuhan Yesus menegaskan bahwa Ia tidak sama dengan mereka. Mereka berasal dari dunia, sedangkan Ia bukan dari dunia. Akibat ketidakpercayaan mereka terhadap Tuhan Yesus, mereka akan mati dalam dosa mereka. Mati dalam dosa artinya go to hell, masuk ke dalam kebinasaan kekal. Selanjutnya mereka bertanya lagi, "Siapakah engkau?" Namun Yesus tidak menjawab mereka lagi. Yesus melihat kekebalan yang ada pada kebebalan ya, bukan ketebalan, kebebalan yang ada pada mereka. Mereka membaca kitab Taurat dan para nabi yang telah menulis tentang kedatangan Mesias. Mereka menunggu sang Mesias, tetapi ketika Mesias datang, mereka tidak percaya, bahkan menolak. Mereka telah diberi kesempatan untuk bertemu dengan sang Mesias, namun mereka menyia-nyiakannya. Di sini Yohanes sebagai penulis Injil Yohanes sedang mengatakan bahwa orang yang kalau dari awal sudah menolak, maka untuk seterusnya mereka tidak mau percaya. Sekalipun tanda-tanda kemesiasan ada pada Yesus, mereka semakin mengeraskan hati. Berbeda dengan mereka yang mau percaya. Mereka akan berjuang untuk tetap percaya sekalipun diejek atau dihina. Seperti minggu lalu kita sudah melihat itu di dalam diri Nikodemus. Ayat 27 dan 28 dikatakan, mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ayat 29, dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Apa yang Tuhan Yesus katakan tentang Bapa, mereka tidak mengerti. Kemudian Tuhan Yesus bicara tentang dirinya yang akan ditinggikan atau yang akan disalibkan. Pada saat itulah baru mereka akan mengerti bahwa Yesus sungguh Mesias. Yesus yang datang dari atas atau dari sorga ke dunia dalam misi Bapa. Jadi segala yang dilakukan dan diajarkannya berasal dari Bapa. Di ayat 29, Yesus sedang menyatakan bahwa semua akan meninggalkannya, tapi Bapa tidak membiarkannya sendirian. Kenapa? Karena Yesus berkenan kepada Bapa. Apa pembelajaran yang bisa kita dapat dari bagian ini? Percayalah kepada Yesus dan perkataannya. Dia adalah Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Orang-orang Yahudi gagal paham karena yang mereka tahu Yesus itu anak dari Yusuf dan Maria. Bagi kita, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Allah sejati dan sekaligus manusia sejati. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan mati dalam dosanya dan kebinasaan menjadi bagiannya. Seringkali Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk mendengarkan Dia berbicara. Mari kita ambil kesempatan itu, jangan sia-siakan, karena ada kalanya Tuhan tidak mau lagi berkata-kata. Ingat, tiap hari Minggu kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan saat ibadah. Mari datang ibadah dan terima firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus bukan dari dunia, tapi dari sorga. Saat ini Dia sedang berada di sorga, dan suatu saat orang yang percaya kepadanya akan berada bersama dengan Dia di sorga setelah meninggalkan dunia ini.
Selanjutnya kita lihat bagian yang keempat, kebenaran yang memerdekakan. Hal itu bisa kita baca di dalam ayat 30 sampai 36. Pada perikop ini diawali dengan berita sukacita. Sekalipun banyak yang tidak percaya dan menolak, tapi banyak juga yang menerima. Tapi tidak tahu ya sampai di mana penerimaannya. Puji Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya agar mereka tetap dalam firman, karena hanya dengan demikian mereka bisa menunjukkan bahwa mereka adalah murid Kristus. Yesus mengajarkan agar mereka terus belajar firman. Dikatakan di dalam ayat 31 dan 32, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Orang percaya yang tetap dalam firman Tuhan disebut murid Kristus. Kata murid menunjukkan bahwa orang yang terus-menerus belajar. Belajar firman Tuhan yang adalah kebenaran. Orang percaya yang terus belajar firman, hidupnya pasti berubah. Firman Tuhan akan memerdekakannya dari dosa. Orang yang belum percaya kepada Kristus berada dalam perhambaan dosa. Ketika dia percaya Kristus dan hidup dalam firman Tuhan, hidupnya dimerdekakan dari perhambaan dosa dan menjadi murid Kristus sejati. Namun apa yang mereka katakan? Di ayat 33 jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Di sini mereka mengatakan tentang dua hal, yaitu mereka adalah keturunan Abraham dan mereka tidak pernah menjadi hamba siapapun. Lalu mereka bertanya, "Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Yesus menjawab pertanyaan mereka dalam ayat 34 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Ayat 34-36 Yesus menjawab pertanyaan tentang hamba. Orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Seorang hamba tidak punya hak untuk tinggal dalam rumah. Orang yang menjadi hamba dosa tidak akan hidup tinggal dalam rumah. Orang yang menjadi hamba dosa tidak akan hidup bersama Bapa di dalam rumahnya, itu maksudnya ya. Tapi anak akan tinggal dalam rumah. Bagaimana supaya menjadi anak? Perlu dimerdekakan dari dosa. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Sehingga ayat 36 menjadi nyata. Sekali lagi, kemerdekaan dari dosa hanya dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mengenai pertanyaan tentang keturunan Abraham dibahas dalam ayat berikutnya. Apa pembelajaran dari bagian ini? Mari kita tunjukkan bahwa diri kita ini murid Kristus dengan senantiasa tinggal atau tetap dalam firman Kristus. Miliki firman Kristus. Jadi murid Kristus yang bermutu. Jadi murid Kristus yang rajin dan terus-menerus belajar firman Tuhan. Jangan jadi murid yang malas. Hati-hati. Banyak orang yang menamakan dirinya murid Kristus tapi tidak mau hidup dalam firman. Ini saya namakan murid Kristus abal-abal alias murid Kristus palsu. Mengapa Yesus menyuruh orang yang percaya kepadanya harus tetap dalam firman-Nya? Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Dengan hidup dalam kebenaran, maka hidupnya akan benar-benar merdeka dari semua yang tidak benar. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran akan terlepas dari perhambaan dosa. Artinya semakin disempurnakan ya, kebenaran itu memerdekakan.
hidup ini semakin disempurnakan untuk menjadi seperti Kristus. Sebuah pertanyaan untuk menjadi perenungan bagi kita. Sudahkah aku dimerdekakan dari perhambaan dosa dan menjadi murid Kristus sejati? Bagian yang kelima, kita melihat di ayat 37 sampai 47, keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Tuhan Yesus mengakui bahwa orang Yahudi adalah keturunan Abraham secara jasmani. Namun mereka jauh berbeda dengan Abraham. Abraham seorang yang percaya kepada Allah dan melakukan yang Allah minta. Sedangkan mereka sama sekali tidak seperti Abraham. Yesus mengecam mereka karena kebenaran yang disampaikannya mereka tolak. Bahkan mereka mau membunuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meyakinkan mereka bahwa ajarannya berasal dari Bapa, dan itu benar-benar kebenaran. Sama seperti mereka juga yang melakukan pekerjaan Bapa mereka. Siapa Bapa mereka? Bapa mereka adalah setan, makanya mereka melakukan pekerjaan setan. Itu bisa kita lihat di ayat 44 ya, dengan tegas Tuhan Yesus berkata, iblislah bapamu. Kenapa? Karena mereka mengerjakan keinginan-keinginan setan. Tuhan Yesus keras banget ya, mereka disebut anak setan. Pekerjaan setan itu apa? Pembunuh manusia dari semula. Dan itulah yang akan mereka lakukan terhadap Tuhan Yesus. Mereka ngotot kalau mereka adalah anak-anak Abraham. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau kamu anak-anak Abraham, pastinya kamu melakukan pekerjaan yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh Abraham. Tapi kenyataannya, kamu mengerjakan pekerjaan bapamu, yaitu setan. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Ayat 42 dan 43, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. 43, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kalau memang Allah itu Bapamu, ya pastinya kamu mengasihi aku. Kamu tidak berusaha membunuh aku. Inilah ciri orang yang mengaku bahwa Allah adalah Bapanya. Cirinya apa? Ada di ayat 47. Mereka akan mengasihi Yesus dan mereka akan mendengarkan firman-Nya. Pada bagian ini kita melihat Tuhan Yesus mengecam orang-orang Yahudi. Mereka ngaku anak-anak Abraham, ngaku anak Allah, tapi melakukan pekerjaan setan. Sehingga mereka dikatakan keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Apa pembelajaran yang kita pelajari dari bagian ini? Jika kita mengakui Allah sebagai Bapa, maka kita pasti mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh dan senantiasa mendengarkan firman-Nya. Abraham adalah bapa orang beriman. Setiap orang yang percaya kepada Kristus dimiliki Kristus dan dikatakan menjadi keturunan Abraham secara rohani. Mari kita menjadi keturunan Abraham yang percaya dan taat kepada Allah dengan sepenuh hati. Selanjutnya bagian yang terakhir yang akan kita pelajari dari Yohanes 8 ayat 48 sampai 59, Yesus sudah ada sebelum Abraham. Orang-orang Yahudi semakin geram terhadap Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus tidak diakui sebagai orang Yahudi, tapi orang Samaria dan orang yang kerasukan setan. Benar-benar sebuah penghinaan ya, penghinaan terhadap Tuhan Yesus. Terhadap tuduhan mereka, Tuhan Yesus tidak ngereken ya, istilahnya sekarang EGP, emangnya gue pikirin gitu ya. Artinya sesuatu yang tidak benar jangan ditanggapi, buang-buang waktu. Sebenarnya mereka sangat tahu kalau Tuhan Yesus itu orang Yahudi, jadi tidak perlu diperdebatkan. Nah, ketika Yesus dikatakan kerasukan setan, nah Tuhan Yesus bantah. Ya, bahkan Tuhan Yesus bilang, ia menghormati Bapa.
ia menghormati bapaknya. Artinya orang yang kerasukan setan tidak mungkinlah menghormati bapa. Tuhan Yesus menegur mereka karena mereka tidak menghormati Yesus. Orang yang tidak menghormati Yesus adalah orang yang tidak menghormati Allah. Di dalam ayat 51 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kembali Tuhan Yesus memberikan kesempatan bagi mereka untuk menuruti firman-Nya agar mereka tidak mengalami maut. Yang dimaksudkannya adalah kematian rohani yang akan berakhir dalam kebinasaan kekal. Namun orang-orang Yahudi menanggapinya keliru. Mereka menanggapi secara fisik. Mana mungkin ada orang yang tidak akan mati selama-lamanya. Dengan demikian mereka kembali menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus kerasukan setan. Ayat 52 dan 53 dikatakan, kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Mereka mulai membandingkan Yesus dengan Abraham dan nabi-nabi yang telah mati. Mereka tidak bisa melihat Yesus yang adalah Allah itu sendiri. Pandangan mereka sangat duniawi. Mereka melihat Yesus hadir di dunia di saat Abraham sudah tidak ada di dunia. Karena itu Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 58, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Ayat 59, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Yesus telah ada sebelum Abraham jadi. Artinya, dia sedang menyatakan dirinya adalah Allah yang awal dan yang akhir. Mendengar itu mereka tambah mendidih ya dalam kegeraman, sehingga mereka ambil batu untuk melempari Tuhan Yesus. Tapi dikatakan Tuhan Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ingat, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Tuhan Yesus karena waktunya belum tiba. Apa pembelajaran yang bisa kita dapat dari bagian ini? Yesus adalah Allah. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia datang menjadi manusia untuk menggenapi janji Allah di dalam Kejadian 3 ayat 15. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Allah sudah menjanjikan ya bahwa akan ada keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular ya. Nah, dia datang menjadi manusia melalui garis keturunan Abraham. Ingat pada saat Abraham dipanggil di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, bagian ketiga ayat 3 dikatakan, "Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Dan itu digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya pasti, ya saya katakan pasti tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Sudahkah saya benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya? Ini yang bisa saya sampaikan buat kita pada hari ini. Kiranya kita dapat lebih lagi belajar untuk tentang firman Tuhan ini ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, bacalah kembali seluruh ayat di dalam pasal 8 ini. Dan jikalau ada pertanyaan, kita dapat bertanya di grup WhatsApp kita. Baiklah Bapak Ibu, saya akhiri sampai di sini. Teruslah bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.